Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi Wabihi nasta'in nasta'in ala ala umuri umuri dunya dunya waddin. waddin. Wa sallallahu Sallallahu ala ala sayyidil sayyidil anbiya'i wal anbiya'i wal mursalin mursalin wa ala wa ala alihi alihi wa wa sahbihi sahbihi ajma'in. ajma'in. Amma Amma ba'du, ba'du, setelah kita kita baca baca tahmid tahmid dan dan sholawat. sholawat, Saya saya berterima kasih kasih panjenengan panjenengan sami sami ingkang sampun sampun kersa kersa rawuh rawuh melalui melalui virtual virtual menika. menika. Emang Yang syukur kula syukur dumateng Gusti Allah Gusti Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala taala mugi tansah tansah tambah tambah barokah berkah kita sami. sama. Kados Kados wonten undangan undangan. Assalamualaikum. pilih pembahasan pada selamat datang Selamat malam. Selamat malam. Nggih. Mangga. Nanti yang akan menjadi narasumber adalah Pak Gianto. Mengulik tentang keberuntungan. Ya, untuk sejarah pengantar saya mengingatkan sebuah ayat dari surat Al-Jumu'ah. Mekanisme kita untuk dapat meraih keberkahan itu ternyata ada kaitan-kaitannya yang sangat erat dengan ibadah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya penyerahan diri total kepada Allah. Kesadaran kita yang hidup akan membuahkan given of spirit yang kita kenal yaitu berupa keberuntungan itu pada dalam pendekatan manajemen kita ibaratnya bahwa di samping kita itu ada usaha untuk meraih tujuan. Keberuntungan itu adalah anugerah yang di luar dari tujuan perbuatan kita itu. Dengan demikian kita lihat bahwa hubungan keberuntungan dengan kita adalah cinta kasih kita kepada Allah dan cinta kasih Allah kepada kita. Ya, kita lihat dalam untayan ayat Al-Quran bahwa semua keberuntungan itu disebutkan oleh Allah ketika seseorang hamba sudah bisa berbakti kepada Allah, beramal soleh, bertakwa, la'alakum tuflihun. Maka mudah-mudahan mendapat berkah keberuntungan dari Allah. Itu hak prerogatif Allah, tapi adalah hak orang-orang yang menjadi bala tentara Allah. Untuk ini, meraih keberuntungan dan menanti keberuntungan akan kita dengarkan wedaran dari Pak Gianto. Monggo Pak Gianto. Akan saya direkaken. Maaf. Mic-nya Pak Edi dimatikan dulu Pak. Ya, oke. Yeah. Monggo Pak Gianto. Iya. Suaraku sudah baik Pak Dokter. Wah. Ya, sip. Iya. Tring. Matur nuwun sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahul qawli amma ba'd. Jamaah di NSA Sejatim dan siapa saja yang mendengarkan acara virtual malam hari ini,
Selamat berjumpa, selamat bersilaturahim di virtual ini. Mudah-mudahan Allah dengan limpahan rahmat yang berupa kesempatan dan kesehatan bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Allahumma amin. Amin, 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 amin. Jamaah rahimakumullah. Seperti yang dikatakan Mbah Zain tadi, bahwa malam hari ini saya akan berembuk masalah orang yang beruntung. Kalau panjenengan pirsa saya dapat mood itu kurang lebih berapa menit dari Mbah Yayin, saya buka WA-nya Mbah Yayin. Buka WA-nya Mbah Yayin, saya bisa ngisi, oh ya sudah saya isi. Saya terinspirasi dari surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Di sana ada qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbi fasola. Lah ini ternyata sejalan dengan ini Mbah Maptukin juga ikut nih, Mas Tukin Mas Yai ikut ini. Ini kelihatan gambarnya masuk. Nggih, pun panjenengan dilanjut aja. Kok nek aku enek klerune engko dibenerke, panjenengan sing tukang benerke aja. Nggih, komplit pokoknya. Nggih. Jadi waktu Pak Pur di surat Asamsi itu kan kota Fujura wa taqwa wa koba mandasaha yang rugi. Nek kota Allah mang zakaha wa mandasaha, kalau di Samsi kan begitu. Tapi kalau di surat Al-A'la kota Allah man tazaka wa dzakara rasma. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang sadar Allah terus sholat. Itu saja. Kalau Pak Pur mengatakan itu yang lebih ekstrim lagi. Ternyata sholat itu dengan kesadaran penuh itu bisa menjadikan jiwa ini menjadi bersih, suci, tidak terkotori awal, tidak terkontaminasi apapun. Itu menjadikan keberuntungan kita tuh dimulai dari jiwa yang selalu terjaga kesuciannya itu. Dan ini benar para jamaah. Saya ngamalkan pokoknya itu nyoba lah, pokoknya nyoba. Saya itu nyoba belajar keakuan ini bisa hilang dari jiwa ini bagaimana gitu. Ternyata sepele sekali. Jadi dari sir atau asror yang mengganggu itu ternyata sangat tidak kentara. Contoh, saya makan, saya minum, itu saya nggak sadar sama Allah. Saya sadarnya sama saya makan itu karena kenyang karena nasi. Saya minum ini karena kopi. Padahal itu sudah mengotori jiwa kita itu sebenarnya. Subhanallah. Jadi dimulai dari hal yang kecil yang namanya makan, itu saja sudah jiwa kita sudah terkontaminasi oleh makanan. Jadi kita kenyang, wah karena lauknya enak, nasinya bagus. Padahal tidak, yang mengenyangkan nih Allah sarananya, sunatullahnya nasi sama lauk, artinya kan gitu. Tapi kita kan terbalik. Itu baru satu contoh. Kita mengikuti kata hati, itu ternyata juga merusak jiwa kita. Itu mengotori jiwa kita. Kalau mengikuti kata hati kan kita dengar adzan kan enggak mau, Pak. Kok sudah adzan lagi ya? Kok sudah adzan lagi gitu, pas gitu. Mengikuti kata hati itu rakaat pertama waktu kita sholat jamaah pasti yang dipikir itu salam terakhir, Pak. Allahu Akbar. Kapan salamnya ini? Kok lama banget gitu itu. Itu ternyata sudah hijab-hijab syir yang tidak pernah kita rasakan.
Makanya malam hari ini saya bukan mengajari atau bukan, hanya kita mengajak para jemaah, mumpung ada yang lebih pandai dari saya, lebih lama, yang lebih pono, ayo kita sharing. Kita sharing bahwa hari ini, bulan ini itu kan bulan ulang tahunnya jiwa yang bersih, Pak. Karena sholat, ini kan bulan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asro mim ba'dihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci, Pak. Maha suci dulu yang disebutkan Allah di situ. Bukan memerjalakan Habibullah atau kekasihku, bukan. Abdi loh. Jadi kedudukan waktu di surat Israel itu, Bani Israel itu, Kanjeng Nabi itu mibakti. Di hadapan Allah, beliau itu abdi yang diperjalankan. Tapi bukan sembarang abdi. Jalannya Rasulullah itu kan sebetulnya kan kesadaran. Dunia ruhani itu. Bukan dunia kenyataan, tapi dunia roh yang perlu kita sadar. Jadi kalau kita menangkap Isra Mi'raj itu dengan jasad, nggak nyambung. Harus suci dulu kita. Suci, tengah malam, baru beliau diperjalankan. Buktinya kalau Rasulullah bukan abdi yang biasa, karena sesampai di Sidrul Muntaha, malaikat Jibril yang mendampingi tidak berani masuk. Karena Jibril tahu bahwa saya diciptakan dari cahaya. Tapi Rasulullah ini adalah nur. Nur Ahmad. Nur Ahmad itu adalah nurnya Allah yang dihembuskan pertama kali untuk Nabi Adam. Iya, makanya waktu Rasulullah ke Sidratul Muntaha, dengan enaknya menghafal Rasulullah tidak terbakar. Karena satu zatnya sama, satu dari nur di sana sudah ada nurullahnya. Penjenengan cerita bahwa cerita Nabi Musa pengen ketemu Gusti Allah saja 40 hari semaput itu. Baru laut cahayanya. Tapi inilah bahwa linirulahu min ayati innallahu wa samiun alim, bahwa Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada dunia seisinya ini, bahwa akulah, karena Allah gitu, akulah maha yang mengerti dan maha samiun alim, wa samiun alim itu mau mengerti dan maha mendengar. Ceritanya kan begitu, Pak. Ingin membuktikan itu, maka Rasulullah ini diperjalankan. Bukan untuk sekedar gagah-gagahan ini. Ini kita harus melihat dari kacamata kesadaran itu, bahwa inilah Allah akan memperlihatkan maha sucinya Allah, bahwa Allah itu bukan penipu, Allah bukan penggombal, atau Allah bukan, tetap memegang janjinya itu memang benar. Coba seorang ini kembali kepada keberuntungan itu, bahwa setelah Allah memperlihatkan kebesarannya lewat Habibullah, kekasihnya yang namanya Muhammad. Dan Muhammad ini kita lihat bukan diperjalankan seperti ini, itu bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad Nurullah ini. Yang berjalan itu Muhammad Nurullah. Karena kalau Muhammad seperti kita, Muhammad itu bukan seperti kita. Nur Ahmad, Nur Muhammad. Itu asal usulnya. Nanti itu kalau masalah itu nanti Mas Yai Mas Tucin yang membenarkan. Kalau mau ada kurangnya nanti saya dimaafkan Mas Tucin. Nah, kembali kepada min ayat ini tadi, Pak. Memelihatkan kebesarannya Allah, bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Berarti kita itu kan orang yang tidak tahu apa-apa. Yang tahu kan Allah. Allah yang mau tahu, awake dhewe dikasih tahu. Fa'ala mazat kaha
badakaros marobis pasola. Mula nek kowe pengen ngerti, nah karepe Gusti Allah kan gitu. Nek kowe pengen ikut mangta zakat, badakaros ya kowe sadar kepada Allah. Nek wis sadar kepada Allah, salat. Jadi di sini kuncinya, kalau orang itu sudah kesadarannya ada, harus sholat. Kenapa harus sholat? Maka di sholat itu dirubah akimi sholat, dirikan sholat, bukan laksanakan sholat. Dirikan maksudnya teguh benar sholat itu. Sebab sholat ini ternyata bisa menjaga ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Bisa menjaga jiwa ini selalu bersih, mutmainah. Katanya Mas Matucin, jiwa ini bisa mutmainah kalau jiwa ini sudah tidak terkotori. Tapi kalau jiwa ini masih terkotori, itu belum mutmainah. Sebab kalau jiwa yang terkotori ini sudah bersih, menjadi ruh. Tapi jiwa yang masih kotor, ini nek coro torekohnya Mas Matucin begitu. Itu bahwa jiwa yang masih kotor, itu belum dikatakan roh. Tapi kalau sudah bersih menjadi roh. Ini yang perlu kita renungkan. Mengapa saya orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu orang yang selalu mensucikan jiwanya. Nah, mensucikan jiwanya itu bukan kok karena kita dosa, bukan. Lain lagi. Kalau dosa itu harus pengampunan dari Allah. Tapi kalau jiwa yang kotor itu karena keakuan kita yang meledak-ledak, keakuan kita yang. Maka harus nyambung seperti katanya Pak Dokter. Pas subhanallah itu kan suci. Subhanallah itu kan suci. Tasbih itu subhanallah kan suci. Lah kita ini kalau sudah bisa menjaga kesucian gathuk. Gathuk suci dengan suci gathuk. Itu berarti kita bisa enggak usah otomatis Pak itu nanti kalau penjenengan itu menjaga kesucian itu suci, pasti fana, pasti sigo. Yakin itu pasti itu. Kenapa kita tidak bisa fana, kita tidak karena kita tidak suci. Belum kesucian kita belum betul belum suci. Nah, kalau kita sudah fana dan sigo terus itulah keberuntungan kita bisa fana dan sigo itu keberuntungan itu di situ itu. Sebab apa? Orang yang sudah sigo dan fana itu berarti otomatis dekat sama Allah. Orang yang dekat sama Allah. Oh, jangan saya itu duduk dekat sama Pak Bupati, dekat sama Pak RT, dekat sama Pak Lurah. Saya dijamin keselamatan saya. Saya tidak usah ngetok kendaraan, dijemput pasti. Dijemput, antar, nanti dekat dengan Pak Presiden. Dekat dengan dokter aja loh, dengan Pak Slamet itu dekat dengan Pak Slamet. Masuk angin itu ngerti Pak Slamet. Oh, masuk anginnya ombenen gitu. Obatnya pasti gitu. Itu dekat, itu seorang kedekatan itu gitu. Nah, kalau sudah kita dekat sama Allah, rasa Pak, enggak usah bingung-bingung. Ya Allah, saya minta ini, enggak usah. Udah deket aja. Jaga kesucian, dekat sama Allah, sudah dekat. Allah sudah tahu. Oh, ini butuh. Oh, besok tanggal sekian kamu harus butuh rezeki. Ya, kasih itu rezeki pasti. Dan itu saya praktekkan. Jamaah rahimakumullah. Setelah Pak Pur menggelar bahwa apalagi sekarang sudah ada teori titik awal. Jadi di sini aku mulai kok kehendaki. Aku menyadari nafas, aku menyadari Engkau Rob yang maha suci dan maha benar. Akulah di sini aku memulai sembahyang, sholat, aku memulai kegiatan apa, mulai dzikir nafas. Itu namanya titik nol itu, titik nol. Ternyata betul Pak, itu bisa mengantar kita menjadi jiwa kita, jiwa yang mutmainah benar. Jadi dulu kan kita itu kan bingung tuh, apa tuh yo kesadaran itu kok mendino otak ATP, ternyata sekarang itu penjenengan kalau tidak terasa terbuka Pak, sudah terbuka dengan sendirinya.
terbuka. Dan judulnya kan hanya suci aja. Maha suci, yakin, gitu. Kalau enggak percaya nanti disambungin sama Mas Yai Mabtudin itu yang sudah di Toreko. Ternyata di Toreko itu jangan perjalanannya panjang, ya arahnya juga kepada la ilaha anta, la ilaha ana. Nah, itu kan menjadi nanti kalau di Fakfur itu ya menjadi fana dan sibgoh hu Allah itu. Tapi kalau di Toreko hu kan hu Allah itu masih dikatakan hu itu jauh, atau anta karo ana itu dekat. Tapi untuk ukuran Allah saya yakin Allah tidak ada jauhnya. Punya Allah sama ya tahu kan itu kan ukuran manusia. Dia yang jauh itu kan pemikiran manusia. Pemikiran Allah kan beda. Ini bukan saya ya, hanya untuk pengertian saja, untuk pembanding. Kembali kepada permasalahan yang saya aturkan. Jadi ternyata orang yang beruntung itu bukan sekedar beruntung di dunia, bukan beruntung di dunia, tapi nanti di akhirat beruntung. Karena apa? Menurut ceritanya, Pak, orang yang jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah suci, selalu menjaga kesucian jiwanya maksudnya, kebersihan jiwanya, itu bisa mencapai kepada fana dan sidgoh. Itu kalau dijelaskan di dalam ilmu Torekoh itu bahwa kita sudah mengambah alam akhirat di sana. Jadi dunia kerohanian kita itu sudah sampai kepada alam akhirat. Jadi kita di dunia ini sudah bisa mencapai di sana, sudah menginjakkan di sana, dan ini sudah dicatat. Ombok menowo, besok ada kepleset, kamu sudah dicatat. Jadi kita besok waktu final tak ada pun kemana kita kembali ke sana kita harus dekapling tanpa privat, tanpa password kita sudah punya privatless gitu sama ceritanya begitu. Makanya saya matur sekarang warga di NSA nggak usah, mestinya kita harus lain sama yang lain. Wah, baik sholat malamnya, dah kita harus lebih santai, ora sah kemurungsung, karena kita sudah punya kunci. Kuncinya adalah hu Allah. Sudah amalkan itu saja. Jaga kesucian jiwa dengan hu Allah. Jaga kebersihan jasad dari hu Allah. Jadi supaya nanti jiwa itu yang memimpin jasad. Kan selama ini kita kan yang memimpin kan jasad terus, Pak. Menurut Pak Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, itu kan ada 3. Wong ibadah itu 1 karena apa itu pamer, riya. Yang 1. Yang kedua karena pahala. Yang ketiga ternyata orang ibadah yang benar adalah yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah dari kacamata di NSA itu adalah yang ibadah sadar Allah. Ibadah yang didasari karena kesadaran Allah bahwa kenapa di NSA mengeluarkan sadar Allah, ternyata ada salah satu ulama besar yang mengatakan, jadi pikir itu adalah buah karya jasad, itu menjadi ingat. Maka kan di zikrullah itu ada yang mengatakan ingat itu secara jasad, itu zikrullah. Nah, tapi secara jiwa itu menjadi sadar itu. Saya senangnya sama Mas Yai Mabtudin ini. Jadi jasad itu menghasilkan pikir ingat, menjadi ingat. Maka zikrullah itu diartikan ingat Allah. Maka menurut Ibnu Athaillah kita tuh tidak pernah nyampe kepada Allah karena jasadnya tok. Sampai kepada Allah itu harus kenal makrifat sama Allah, harus kenal Allah. Makanya yang bisa menggapai adalah kesadaran. Kesadaran inilah yang nyembul, yang mendorong kesadaran ini timbul menjadi bagus karena nafas. Kenapa kena nafas?
wa naftu min ruhi. Jadi waktu Allah meniupkan kepada Adam, pertama mencipta Adam, meniup. Yang namanya meniup kan mengeluarkan bus, gitu kan, uap atau napas. Makanya zikir Nabi sangat-sangat urgen, sangat positioning. Karena Allah waktu menyampaikan pertama kali mencipta manusia yang namanya Adam disebut sama Nur Muhammad yang dinamakan Nur Ahmad itu dari tiupan. Fus. Nah, berarti kan napasnya. Tapi bukannya terus kita bahwa napasnya Allah ada di kita, bukan. Itu sesuatu yang organ di dalam kehidupan kita. Jadi sadar ini ada kaitannya dengan napas, bisa nyambung ke jiwa, itu karena dari napas ini tadi. Dari napas, karena sejarahnya pertama Allah menciptakan manusia untuk jiwa itu melalui napas. Karena hembusan itu. Itu jamaah yang perlu kita renungkan. Sekali lagi, selama ini hijab-hijab sir, hijab-hijab kecil itu masih kecil aja enggak, sir apalagi enggak kelihatan. Termasuk ibadah yang karena pamer itu juga hijab, ibadah yang karena pahala. Kita sholat itu kan yang dikerjakan 27 derajat. Kalau jamaah yang kejar biar besok enggak masuk neraka. Padahal kan surga sama neraka itu kan punyanya Allah. Kenapa kita tidak sholat ini karena sadar Allah? Karena sadar Allah, akhirnya dekat. Sudah dekat, pasti bebas. Neraka maupun jahanam apapun tidak mungkin Allah mau masukkan. Itulah sekedar sekelumit pembuka tatap muka kita malam hari ini. Mudah-mudahan dan nanti kalau kurang berkenan, saya masih punya Mas Mabtudin untuk menambahkan nanti. Ngaten nggih, Mas Yai. Monggo Pak Dokter dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Atukin. Mas Mabtudin itu dulu. Monggo Mbak Mabsukin. Ayo Mas. Suarane Pak Mabsukin iki lho. Kung. Nggih, monggo Pak Mabsukin. Dipun rantos. Ini rame niki Mas. Jenengan enten, Pak Dokter enten, Mbah Yayin, Mas Edi. Allah wis mengikuti oke hasilnya. Kan kita sudah banyak, tapi nggak muncul, tapi hanya dengerin aja. Oke, Pak Mabsukin nanipun mic-nya, Pak. Mic-nya, Mbak. Pak Mabsukin mic-nya dioleskan. Dipun angkat, Pak. Ya, enggak. Direk nih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, Pak Edi, dan Pak Teguh dan semuanya. Di sini cuman saya mau menyampaikan sedikit aja. Kalau yang dibahas Mbah GP tadi mengenai sholat sadar Allah ya. Bagaimana kita seandainya kita mesti menginginkan sholat sadar Allah. Itu sholatnya orang yang sudah makomnya tinggi ya. Saya akhir-akhir ini telah membiasakan
agar kita mulai awal sampai akhir bisa menemukan kemudahan untuk sadar Allah. Itu mulai takbir. Sadari bahwa yang melakukan sholat itu adalah jiwa kita. Ya. Sadari mulai takbir. Yang angkat tangan, yang mengucap lesan, kemudian pergerakan itu adalah jiwa. Iya, jiwa. Bukan lesan, bukan gerak tubuh. Tapi sadari bahwa yang menggerakkan adalah jiwa saat ini dan di sini. Terus kalau seandainya mulai awal takbir menyadari bahwa yang menggerakkan, yang ucap itu adalah jiwa yang sadar. Itu untuk selanjutnya itu sepertinya agak mudah. Jadi sekali lagi itu waktu takbir ihram mulai pertama itu sadari bahwa yang mengucapkan dan yang menggerakkan itu adalah jiwa. Itu dapat kita buktikan, nyatakan bahwa tiap hari kita mengucapkan lewat lisan, tiap hari kita bergerak, pergerakan lewat tangan, lewat kaki, semua itu adalah jiwa. Pergerakan dan ucapan itu aslinya itu adalah jiwa. Kalau ingin bukti, seandainya kita orang yang sudah mati, itu pisah dari jiwa, nggak bisa apa-apa. Orang yang sudah mati yang pisah dari jiwa, lesan masih utuh, tangan masih ada, kaki masih ada, tapi berhubung pisah dari jiwanya, ternyata nggak bisa apa-apa. Itu membuktikan bahwa pergerakan lesan maupun organ tubuh itu ya asli dari jiwa. Maka itu seandainya kita menginginkan sholat sadar Allah itu mulai pertama harus sadar bahwa pergerakan ucapan itu adalah aslinya jiwa. Mengapa kok ditempatkan di awal ya? Mengapa kok dianjurkan ditempatkan di awal sehingga dengan adanya awal sadar Allah itu pada akhirnya itu kita akan terbimbing untuk sadar Allah selanjutnya. Awal itu merupakan waktu yang harus dihormati ya, awal. Seperti umpamanya kita sholat doa iftitah. Awal doa yang dibaca doa iftitah. Di situ dikatakan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan selanjutnya. Jadi awal mula pekerjaan itu kalau diawali dengan sesuatu yang pokok, maka waktu selanjutnya akan mudah mengikuti dengan apa yang dipakai untuk awal tadi. Jadi waktu yang pertama itu digunakan untuk sadar Allah. Selanjutnya waktu-waktu berikutnya akan mudah untuk mengikuti sadar Allah. Jadi kaidahnya
kaidahnya menggunakan waktu yang awal untuk sesuatu itu akan berimbas waktu-waktu selanjutnya. Jadi waktu kedua, ketiga itu akan ikuti waktu yang pertama. Contoh lagi. Kita membangun masjid. Bangun masjid itu pondasi pertama, niatnya walaupun bentuk langgar atau bentuk rumah, kalau niatnya itu membangun masjid pertama kali peletakan, maka akan jadi masjid. Tapi kalau walaupun bangun masjid bentuk masjid, tapi kalau niatan pertama bukan masjid, tidak jadi masjid. Jadi sesuatu apapun itu yang dilihat itu pertama kali. Makanya sholat pertama kali niat sadar Allah, menyadari dengan sejumlah bahwa pergerakan kita itu adalah jiwa yang menggerakkan. Itu waktu-waktu selanjutnya insya Allah akan mudah untuk mengikuti sadar Allah tadi, membangun sadar Allah. Ya, nah, maaf ini gigi saya agak masalah tadi ya, kurang paseh. Bun, anten Pak Dokter, monggo dipun lanjut. Nek wonten Ya. Ayo Pak Dokter. Nggih, matur nuwun Mas Yai. Wah, tambahane Oma Ipat. Jadi intinya kan dimulai dari jiwa juga lah. Dan jiwa itu nanti lah kuncinya keberuntungan itu di jiwa itu. Kalau jiwanya bersih dan kukuh, bagus, pasti untung kita pasti. Pak Dokter, sambung. Mbah Yai, Rukan. Monggo, Mas Yain. Monggo rumin Mas Yain. Pak Dokter, monggo aku mungkin penutup mawon. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mbah DP membuka dengan keberuntungan. Memang seperti di keberuntungan itu ya lawannya ya kerugian. Nah, di surat Wal Asri itu kan gitu. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihah. Ya. ATP, intinya ATP. Nah, ATP itu kan buah dari sadar Allah. Sadar Allah. Dan sadar itu jiwa. Nah, ini Pak Maktukin, matur nuwun. Negesi. Bener Mbah Maktukin. Kula sing ketepaan wong medis ya. Masih awake utuh ning kok wis yo mulute enek ora iso omong. Ya mergane wis ditinggal karo jiwa. Betul. Ya. Jiwa karo roh. Wingi diterjemahne Pak Pur wingi nyawa itu senyawa antara roh dan jiwa. Lek wis ninggalne jasad ya wis gak iso apa-apa. Ya. Betul di Wasamsi itu qad aflaha man zakaha. Sing mensucikan. Wa qad khaba man dasaha. Yang mengotori itu rugi. Sing mensucikan untung. Wis jane golek untung jane ora usah dagang lek perkara dari Allah itu dengan mensucikan. Nah, ternyata sucikan makanya di DNSA ini kita intinya Pak Pur selalu menyatakan untuk groundingnya, untuk membuminya itu subhanallah. Memang intinya itu subhanallah. Ketepaan Pak GP itu yang penyan bahas itu surat Al-Isra kemarin, yang kemarin Pak Juli itu menyampaikan itu diperjalankan. Itu yang dibahas kemarin itu ya perkara diperjalankan. Lah diperjalankan kalau kita pegawai negeri, perjalanan dinas ngoten nek SPJ ini Pak GP. Itu dijamin
Pokoknya itu stempel engko iso diduweke, iso ana duwite. Wis diperjalankan. Kendaraan yo entuk, duit entuk, makan entuk, disambut dan sebagainya. Mau diperjalankan kok. Yang diperjalankan hamba. Hamba itu adalah ya betul-betul memang hamba. Kebetulan saya pas ngaji kemarin ngaji tentang ya masalah eh, soal ngaji ini orang yang untung itu ini saya ngaji kan kebetulan ngaji di masjid. Nah, ini membahas perkara ini dari kitab Nasoitul Ibad. Nasoitul Ibad, Mbak. Ya. Nah, kebetulan di bab 17 itu, bab 17 itu manusia yang paling beruntung itu nomor siji sadar Allah. Ihsan. Iku paling beruntung, paling beruntung. Nomor loro wong sing sabar. Nah, ternyata sabar itu aja kan yo enek sabar melaksanakan perintah, sabar dalam ujian dalam kehidupan, sabar menjauhi larangan. Terus yang nomor 3 qanaah. Nah, itu dalam Nazaibul Ibad. Jadi yang paling utama ya panjen yo sadar Allah, ihsan. Nah, pokoknya klop itu alhamdulillah. Dan kebetulan ini tadi ngomong-ngomong tentang suci, nah, kebetulan bulan Rejab, Mbah, ini kan kita istighfar tuh sekarang ini. Nah, ini bagian tuh mensucikan diri ini. Tuh mensucikan diri. Karena memang perintah sholat itu betul-betul memang tiang agama. Itu utama banget. Ya. Dan terima kasih Mas Dukin telah pengalaman pribadinya untuk sadar itu mulai dari awal. Innamal a'malu binniyah. Nah, itu betul Pak Mas Dukin. Niat itu. Dan niat itu pekerjaan dia. Pekerjaan pikiran, ingat. Ingat terus Pak. Pikiran itu ingat. Lali, ini memori nih, ini lupa. Tapi kalau sadar, itu pekerjaan jiwa. Niat. Terima kasih pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Assalamualaikum wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Yo. Pak Edi. Mas Anu itu Mbak Anu. Ya. Oke Pak Edi. Mik. Pak Edi. Mik-nya. Bahasa Zajen itu kan juga Pak Edi. Ya, oke. Ya. Monggo Pak. Ya, monggo Pak Edi. Ya. Coba tes aja. Ya, masuk. Kok gak masuk Pak Edi? Gak masuk. Ya. Ini Pak Edi rumah. Ya, coba tes. Oke, Pak Edi. Ya, tes. Jangan tuh. Oke. Ya, jadi apa gangguan apa Bu? Gangguan apa? Gangguan kondisi. Oke. Ya, coba, depan. Ya. Bisa, Pak Edi? Belum bisa. Belum bisa. Pak Edi, gangguan. Yuk. Kurang banter. Reza. Pak Tukin mau ngendika?
Mas Yuli itu dulu aja kan itu. Mana? Mas Yuli sebentar, Mas Yuli. Atau baru Monggo, Mbak masuk, monggo. itu Bu Sakiah mungkin mau komentar ya mungkin bagi. Monggo, monggo yang bisa masuk, monggo. Bu Pak Ini Pak Edi. Edi gangguan. Monggo Mbak Zain, Imin. Bu Sakiah itu kelihatannya mau ngendika, monggo silakan. Bu Sakiah. Monggo. Ada Bu Sakiah di Manher. Oh Monggo ya. Bu Sakiah, monggo. Ngikut aja dia, ngikut. Pak Yuli. Ayo Pak Yuli coba dicoba masuk. Ini Pak Yudi. Oh enggak. Oke. Enggak bisa. Oke. Ya sudah. Iya. Yajin. Monggo Untuk Pak. ini saya cuman hanya melihat dari apa itu proses sinkronisasinya dari sebuah amaliyah yang membuahkan spiritual gift, artinya makom yang dihasilkan oleh sebuah amaliyah yang dijiwai dengan kesadaran sadar Allah. Saya hanya mengutip dari ayat ke-10 di surat Al-Jumu'ah. Di sana disebutkan wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, apa yang disampaikan Mbak Kipi itu adalah keberuntungan, ini adalah anugerah langsung dari orang-orang yang sadar Allah yang akan diberikan derajat oleh Allah keberuntungan yang sangat besar berupa sesuatu yang tidak diharapkan atas amaliyah itu menjadi lebih besar lagi berupa barokah. Ya, semuanya itu harus seperti aktivitas-aktivitas kita secara organisatoris bisa kita lihat adanya input, proses, output. Ketika input kita kepada suatu amaliyah itu dijiwai dengan sadar Allah, maka proses di dalamnya adalah kebajikan atau amal soleh. Ya, inputnya amaliyah itu harus seperti sholat. Kita mulai dengan sadar Allah. Untuk itu, untuk bisa memantik sadar Allah itu, kita bisa menggunakan patrap silatun pada Allah. Pada ketika kita mengangkat tangan, kita akan merasakan bahwa kita itu ada silatun pada Allah, sambung pada Allah. Dengan kesambungan kita kepada Allah, jiwa kita akan tergugah, memantik jiwa kita untuk sadar Allah sepanjang aktivitas itu. Ketika sepanjang aktivitas sholat kita sadar Allah, akan membuahkan output yang berupa sholat yang berzikir kepada Allah. Wadhkurullah katsiran. Nah, kalau demikian halnya, sholat kita mulai dengan silatun kepada Allah dan isinya adalah sholat yang sadar Allah, akan membuahkan sebuah amal soleh yang berupa zikir Allah yang menghasilkan makom atau anugerah Allah atau gift spiritual berupa ini keberuntungan yang luar biasa. Itulah saya kira sebagai
skematis dari apa yang kita bahas pada malam ini. Maka kegiatan itu berupa memantik hubungan dengan Allah, mengisi sholat kita dengan sadar Allah bahwa sholat kita itu adalah menjadi torikot, menjadi perjalanan spiritual kita akan membuahkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Itulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada faedah dan gunanya. Seperti tercermin dalam surat itu, ayat ke-10 dari surat Jumat. Faiza qudiyatish sholat wantasiru fil ard. Ketika kamu sudah selesai semuanya, maka mulailah bekerja, fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi ini dengan mencari fadilah dengan sadar Allah, dan jangan lupa berzikir yang banyak, dan itu akan mendatangkan yang disebut dengan keberuntungan. Dan ada faedah dan ada gunanya apa yang saya sampaikan ini. Monggo yang lain mungkin bisa membantu. Pak Edi, coba dicoba, Pak Edi. Monggo Pak Edi. Assalamualaikum, tes. Sakit Pak Edi. Sakit. Halo, assalamualaikum. Nah, Oke, kurang sakit. banter. Ya. Kurang banter. Sedeknya mikir. Tes. Ya, Assalamualaikum. ya, monggo. Ada kurang banter. Kurang banter. Ya, ada. Sip. Wes. Sekarang Janto, pukul 22. matikan mic-nya dulu Pak Janto. Ya, terus. Ya, matiin ya, Pak. Monggo yang tua ini. Kuning jalur ganti iki. Oke, kula Ya, bilang Coba meneh, coba meneh, Pak Di. Gak nyampe. Gangguan teknik. gagal teknik. Ayo, Salik. Mas Sanu iki. Red itu Mas. siapa ya? Red ini siapa ya? Monggo. Mas Adi. Red. Siapa? Mas Dini, Mas Mas Deni. Doni, Mas Doni. Oh, Mas Doni. Monggo. Red Ya, ya. Mas Doni. Nah, Ya, Mas Doni. Iya, monggo. di sini wangi sekali Bang. Tak nyimak kemauan agak jambur suaranya. lebih kok sekeras itu. Monggo Mas Doni. Mas Doni yo kanggon. Ayo Mas Doni, monggo coba lagi. Ya, monggo. Mike Mas Doni. Mic-nya. Pikir Ya, dibuka. kali. Ya, itu tuh. Mic-nya. Mic-nya Mas Doni. Mic-nya Mas Doni. Jadi kalau ayo. saya- Nah, oke, Api. Wes, yuk. Nggak berisik Pak ya, karena di sini namanya kok berisik. Monggo. Yuk, dah, nggih. Capek loh suaranya. Gambarnya cetro. Ini aja Bapak-bapak dan dari akan panjenengan sedaya saja. Nah, saya Yo. tadi nyimak Paketan mungkin apa namanya beberapa poin yang dapat saya tangkap, saya catat tentang salah satunya tadi ini ya, kita sedang memperingati ulang tahunnya kebersihan jiwa gitu ya Mbak Iya, Bibi ya. betul.
Nah, kita bentar lagi bisa merefleksi ini momen-momen Isra Mi'raj. Siap berat. Jadi sangat sepakat dengan apa yang Bro Yai tadi menyampaikan. Tentunya memang sangat penting qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, dan memang kadang-kadang secara halus kita ini mengotori jiwa kita dengan hal yang sangat remeh-temeh. Itu ini makan karena makanan enak, kita bisa merasakan enak karena makanannya ini, karena masakannya ini, yang hal-hal yang sepele ini. Jadi saya teringat apa salah satu dawuhnya Rasulullah tentang beliau itu istighfar setiap hari itu enggak luput dari 70 kali yang gitu. Istighfar. Yang bisa apa kita tetap praktekkan selain dari dengan tarik nafas, karena bagaimanapun salah satu yang perlu kita sukamai tarik nafas ini. Bagaimana kita, karena ini satu kunci ya bagi saya pribadi. Dimana ketika zikir apa saja lah, kalau zikir apa saja, kalau dalam Al-Quran disebutkan setelah namaku Allah atau Ar-Rahman atau yang lainnya yang menjadi nama-nama agungnya Allah, kalau mau dibarengi dengan kesadaran Allah, saya kira ya lama itu sambungnya, efeknya juga agak lama. Yang efek cuma mungkin kita perlu sekian banyaknya wirid yang perlu disampaikan, tapi dengan kunci ini nafas, yang ini bisa jadi pegangan para aulia Allah. Katakan orang kalau nggak bisa mensyukuri nafas itu ya tak betul itu. Begitu. Dia harus kita istiqomai, dan salah satunya tadi saya katakan apa namanya, Rasulullah, saya singgung Rasulullah kalau tiap hari nggak luput beristighfar, itu mungkin kita bisa contoh untuk memasuki itu ya, masuk ke dimensi istighfar. Dimensi istighfar itu kan kita menerima, kita terima kalau salah itu juga dari Allah. Makanya di Al-Hikam itu syarahnya Syekh Soleh Darat itu ketika mensyarahkan hikam tentang dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah ini, yang artinya gini kalau nggak salah, orang itu dikasih dosa sama Allah agar tahu bahwasanya ada keagungan Allah. Allah itu diberikan kesempatan untuk berdosa, untuk khilaf. Itu karena maka agar kita ini lebih cenderung kembali kepada Allah. Kan gitu di Al-Hikam sekitar hikmah 68. Maka itu dimensinya istighfar tadi saya katakan, ya pertama penerimaan, terima kalau kita diberi dosa ya dari Allah juga. Agar apa? Agar kita lebih cenderung lebih menyadari Allah. Nah kalau kita dosa nggak sadar kalau itu dari Allah, itu bukan semakin ini, malah semakin berdosa ya. Semakin kita menumbuhkan ego, semakin kita mengotori jiwa kalau kita singgung tadi. Nah, connect dengan kebersyukuran, saya kira sangat erat. Karena tadi berkali-kali disinggung qad aflaha man zakaha, sangat beruntung. Itu hubungannya sama sholat. Tentu saja karena Rasulullah pun juga istilahkan sholat itu dengan berbersih. Dalam salah satu hadis itu Rasulullah dawuh, kalau kita terjemahkan aja, tahukah kamu sahabat, pada sahabat itu ya, sholat itu berat mandi. Bayangkan saja kalau misalnya mandi itu kita sehari sampai 5 kali, gimana, apa yang terjadi? Pasti seger, pasti terus. Sudah bersih ya. Itu menghapus dosa antar waktu. Nah dengan demikian itu Allah ya secara sadar maupun tidak sadar kita pasti mencapai kebersihan jiwa. Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung itu saya kira saya lebih senang mengutip dengan dawuhnya Pak Pur. Orang beruntung itu apa-apa makrep. Ini pas perlu iku enek kan gitu kata Pak Pur. Nah, kalau kita di posisi itu ya
sudah sangat sepatutnya kalau kita bersyukur lebih-lebih kepada Allah. Tapi kalau sedang tidak ada di dalam kondisi itu, mungkin bisa jadi bahan muhasabah untuk kita. Pasti ada sesuatu yang salah nih dalam diri kita. Ada sesuatu yang salah dalam penghambaan kita kepada Allah. Mungkin kita kurang lebih menyadari hubungan kita dengan Allah atau lainnya. Allah a'lam bishawab, mungkin hanya itu yang bisa saya serap dari perbincangan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak-bapak ada tambahan langsung persilahkan, karena saya juga sangat senang kalau langsung kawaru di hari Minggu itu, lebih seneng nyimak kalau saya akhir-akhir ini. Nggih, ngapunten masalah. Alhamdulillah. Mangga Mas Yai. Mangga lintunipun yang badhe dawuh. Pak Edi kredit baru Hasan. Oh nggih. Buku anyar Pak sesuk Pak. Anone naiknya. Ngenteni tanggal 1 yo. Mas Yuli ini udah komentar ini. Urung sida kenaikan gaji pensiun ora sida mundakno, Pak. Ya. Gimana? Sekarang masih ada tambahan, Pak. Jadi Mas Ram, penutupnya. Mbah Yayin. Kita Jadi tutup saya. maksud saya orang yang beruntung tadi seperti yang diketikake Mas Doni. Jadi Mbah Mabtudin, Pak Dokter itu kalau dikumpulkan itu intinya itu kita itu menjaga jiwa. Sadar itu kan, sadar sama jiwa itu kan Sama. buah karya. Jadi kita tuh sekarang nggak usah mumet-mumet gitu loh, maksud saya itu. Nggak usah mumet-mumet. Aku ini Sadar urung. jadi apa belum sadar apa belum, nggak usah. Ya, enggak usah pokoknya. Kalau Ya. jiwa penjenengan itu Wis belas. pasti loh, pasti sampai, pasti sikoh, pasti fana, Nggih. dan keinginan pasti tercapai. Harus Iya. yakin itu. Maksud saya itu. Jadi yang namanya qanaah, sabar, ikhlas itu kalau jiwa nggak bersih nggak bisa Pak Dokter. Nggak bisa sabar. Jiwa kita mau angah-angah gini itu sabar. Anaknya teko jalur gitu muring-muring gitu. Jiwa. Jadi kalau maksud saya makanya endingnya dari pelajaran ini sampai hari ini itu kita harus sudah mengkristalkan. Oh, intinya di perbersihan jiwa itu. Walaupun secara implisit Pak Pur tidak mengatakan secara gamblang, tapi sudah saya tangkap itu bahwa siapa yang bisa menjaga jiwanya pasti beruntungan itu. Beruntungan yang ngendi? Lah itu tadi, karena kesadaran kita is okay. Jadi sholat aja pasti jiwanya Totalitas sih, San. iya, totalitas. jiwanya di sini. Total Pak, dan otomatis. Bukan ngoyo-ngoro. Iya. Mau ke sana itu juga sulitnya luar biasa Pak Dokter. Sulitnya luar biasa. Ya itu hijab-hijab kecil-kecil itulah. Iya. Nah, terus gimana? Maka Pak Pur ndawuh terus dihantam dengan patrap zikir nafas. Karena petunjuk Allah, kekuatan Allah itu lewat nafas itu seperti waktu beliau Allah meniupkan pertama Nur Muhammadnya itu di Adam. Jadi berarti nafas ini tuh pasti punya peran penting dalam pembersihan jiwa, pasti. Tapi kita membersihkan jiwa kok nggak pakai itu. Kalau Pak Pur ngendiko ya itu aturan main kita itu harus kita pakai gitu. Harus pakai zikir nafas. Betul. Allah. Tapi tangga sebelah itu ada la ilaha illallah, ya biarkan saja. Oh, kita punya apa itu? Punya jalan sendiri, Pak. Itu maksudnya itu. Punya cara sendiri. Punya cara, punya tata cara sendiri. Jadi syariat kita memang. Ya, syariat kita lama lain, Pak. Itu. Jadi kembali lagi kepada inti malam ini. Jadi kita maksud dalam hari malam ini saya sampaikan
Walaupun kemarin sudah disampaikan Pak siapa Pur. itu Pak Yuli. maksudnya Pak Yuli. ayo kita sekarang itu kembali kepada Allah itu untuk mendekat kepada Allah, mendekatnya gampang kalau jiwa kita harus terjaga terus. Bukan kita berbuat, menjaga supaya jiwa kita itu bersih terus. Jadi mutmainah itu terjaga terus. Ini kalau itu sudah jadi ATP, Pak. ATP-nya masing-masing. Yang punya Otomatis Pak, semuanya akan menjadi otomatis. Otomatis terjaga sendiri. Oh, saya Iya. Aku kayak penjenengan punya pondok Kiai Sepuh itu luar biasa. Sabar ora sabar ra iso. Saya yakin penjenengan kalau jiwa penjenengan reget ra mungkin Pak sampean iso ngomong. Enggak mungkin. Ngomong anak dhewe lho, anak loro telu aja sosok kemeropok lho, Pak. Banyak. Apalagi orang banyak. Makanya kembali kepada permasalahan yang saya aturkan, bukan saya beli, tapi mari. Ternyata ini dari pelajaran Pak Pur sampai hari ini itu di situ. Bagaimana kita bisa menjaga jiwa kita itu oke on. Jiwa itu kalau tidak resik, Pak, tidak bisa. Pasti terhijab keakuan itu tadi. Wah, keakuan itu sir sekali, Pak. Lakoso, Pak. Aku, nyorene aku ra iso. Virtual ini aku, Mas, nyorene ora iso. Lho itu kan wis bijak. Wah, ternyata awake dhewe. Kita kan bisa membayangkan apa hebatnya Rasulullah yang bisa menjaga seperti itu. Sampai bisa memberi contoh kepada kita. Itu kan kita bayangan wah sudah yang melangit. Itu yang perlu saya aturkan. Jadi monggo sekali lagi saya kembalikan waktu kepada Mbah Yazid, bukan karena Mas Mabucin ya sudah menyangoni tadi. Alhamdulillah semuanya. Antinya itu Pak, intinya bahwa kita itu sudah sekarang itu apalagi saya Pak Dokter Mbah Zain itu karek baten ini. Baten Pak. Karek ngecak tok ya Allah. Tidak mencari untuk meraih itu apa itu menemukan itu mensinkronkan pola pikir kita. Jiwa kita itu bersih itu saja Pak Dokter. Sudah enggak rasanya. Ya. Pak, ini ada yang praktis lagi, yang lebih praktis lagi paham kita dari Pak Pur itu menjaga jiwa itu dengan segala bentuk apa yang bisa kita lakukan. Yang janganlah sampai kita tuh merasa berdosa. Karena dosa itu sudah diampuni Allah ketika kita bisa sampai pada tingkat sadar Allah. Gimana itu? Ya begitu. Jadinya karena kekotoran kita terbersihkan otomatis ketika kita sudah sadar Allah. Makanya kalau orang sudah sadar Allah itu hadiahnya adalah kebersihan hati, totalitas, dan imannya tambah kuat dengan 4 syukuru. Iya. Pokoknya seneng isine seneng. Seneng itu iya tak terbatas dan tak terduga, dalam seperti samudra luas bagaikan jagat raya dan berenteng kaya eskalator, pokoknya sleng itu aja sudah sampai. Itulah kebahagiaan kita menjadi orang yang sadar Allah. Begitu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita dengan hidayah-hidayah yang terpatrikan di dalam jiwa dan kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita sudah
musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri kita yang benar, cita-cita kita yang lurus, dan jalan hidup kita yang benar pula. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan malam ini dengan memuliakan Allah, baginda Rasulullah, dan orang-orang yang bersahabat kita dengan bacaan Quran 7 yang istimewa. Seulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyidina Muhammad wabarakatuh.